Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kita sudah sampai hari ini, insyaallah nasta'inu billah, untuk kita membahas mentadabburi surah Nuh yang terdapat di juz 29. Subhanallah teman-teman, kalau kita baca surah Nuh ya dengan penuh tadabbur, maka kita akan menemukan mutiara hikmah dari Nabi Nuh alaihi salam, karena beliau adalah sosok yang sangat-sangat sabar dalam berdakwah. Mudah-mudahan ketika kita belajar surah Nuh akan bertambah keimanan kita, akan bertambah kesabaran kita dalam menyeru kebenaran, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena sesungguhnya Nabi Nuh telah menjadi teladan bagi kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang senantiasa sabar. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Surah Nuh ini adalah surah yang mana para ulama tafsir mengatakan bahwasanya surah Nuh ini adalah surah Makkiyah, di mana surah Nuh diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah ke Madinah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Maka surah Nuh termasuk dari surah Makkiyah. Dan spesial dalam surah Nuh, teman-teman, adalah surah yang mana dari awal sampai akhir yang dibahas adalah bagaimana Nabi Nuh alaihi salam. Jadi tidak dibarengi dengan nabi-nabi yang lainnya. Jadi kisah Nabi Nuh khusus spesial Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk belajar, untuk mengenal siapa sosok Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam Al-Qur'an juga ada ayat yang serupa, yaitu surah Yusuf, ya, di mana dari awal surah sampai akhir Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk bisa mentadabburi siapa sosok Nabi Yusuf alaihi salam, kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam. Karena dalam beberapa surat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, sebagaimana surah Al-A'raf dan surah-surah yang lainnya, ada surah-surah di mana di situ disebutkan beberapa nabi dalam satu surah. Nah, Nabi Nuh juga, teman-teman, ya, sebelum kita masuk ke ayat pertama, perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Nuh ini adalah rasul, ya, Nabi Nuh juga rasul. Bahkan Nabi Nuh ini adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi. Jadi kalau rasul pertama itu adalah Nabi Nuh, kalau nabi pertama itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Perbedaan antara nabi dan rasul, ya. Jadi memang ada sedikit perbedaan antara nabi dan rasul. Di antara perbedaannya, teman-teman, pernah kita dengar bahwasanya ada yang mengatakan, kalau kita pernah dengar mungkin ada yang mengatakan bahwasanya perbedaan antara nabi dan rasul, kalau rasul itu diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan, kalau nabi tidak diberi wahyu, nabi diberi wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ini adalah pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah, ya. Karena semua nabi, semua rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan, ya. Tidak ada yang tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Saya pernah juga mendengar definisi ini. Jadi definisi di mana rasul itu adalah seorang utusan yang mana harus menyampaikan dan seorang nabi tidak menyampaikannya. Padahal sesungguhnya pendapat yang lebih dekat, ya, adalah bahwasanya nabi adalah orang yang Allah berikan wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan syariat sebelumnya dan diutus kepada kaum yang sudah mengetahui syariat tersebut. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dan Asy-Syaikh As-Shinqiti rahimahullahu taala, ya. Mereka mengatakan bahwasanya nabi juga adalah seorang utusan yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, ya, diperintahkan untuk menyampaikan syariat, tapi syariat sebelumnya mereka memiliki landasan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur, yahkumu biha an-nabiyyuna alladziina aslamu lilladziina hadu." Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami itu telah menurunkan Taurat yang mana di dalamnya ada petunjuk dan cahaya
dan para nabi yang menyerahkan diri menghukumi dengan Taurat tersebut bagi orang-orang Yahudi. Ya. Berarti dalam ayat ini nabi-nabi juga diperintahkan untuk menyampaikan syariat sebelumnya. Dan kita tahu teman-teman, nabi-nabi Bani Israel yang diutus ya kepada Bani Israel, mereka menyampaikan syariatnya Nabi Musa yang ada di dalam Taurat. Jadi kita sepakat bahwasanya nabi juga diperintahkan untuk menyampaikan syariat sebelumnya. Adapun rasul, ya Nabi Nuh ini adalah rasul. Rasul itu adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang baru. Ya, perbedaannya jelas ya. Dua-duanya diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan, ya. Perbedaannya kalau nabi menyampaikan syariat sebelumnya, kalau rasul menyampaikan syariat yang baru. Dan diutus kepada kaum yang menyelisihi perintah Allah Azza wa Jal. Nah, ini perlu kita pegang baik-baik ya definisi ini, karena kalau kita baca di buku-buku ya, itu kebanyakan mayoritas yang akan kita dapatkan adalah kita mendapatkan bahwasanya nabi diutus oleh Allah Azza wa Jalla tidak untuk menyampaikan. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi Nuh ya, hidup antara Nabi Nuh dan Nabi Adam itu ada selisih 10 generasi. Ya, sehingga para ulama tafsir memperkirakan bahwasanya jumlah manusia di zamannya Nabi Nuh itu berkisar di angka ribuan. Karena hanya terpaut 10 generasi. Dan ketika Nabi Nuh hidup bersama kaumnya, maka tidak ada kaum di belahan bumi lain selain kaum Nabi Nuh. Kaumnya hanya kaum Nabi Nuh di bumi Allah Azza wa Jalla yang begitu besar. Ketika zamannya Nabi Nuh, yang hidup adalah Nabi Nuh bersama kaumnya. Oleh karena itu Nabi Nuh juga dijuluki sebagai Abul Bashar Ats-Tsani ya. Kalau Abul Bashar yang pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Kalau Abul Bashar yang kedua adalah Nabi Nuh alaihi salam. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan bahwasanya anak keturunannya Nabi Nuh itu akan Allah jaga ya, akan Allah lanjutkan pada keturunan-keturunan yang lainnya. Di kita semuanya adalah keturunannya Nabi Nuh alaihi salam dan juga Nabi Adam alaihi salam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, usia Nabi Nuh ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan usianya Nabi Nuh itu 1500 tahun usianya teman-teman. Ada yang mengatakan 1700 tahun. Subhanallah ya, usia yang sangat-sangat luar biasa. Karena Nabi Nuh alaihissalam saja ketika berdakwah, beliau menghabiskan waktu dalam berdakwah itu adalah 950 tahun. Ya, ini Allah yang mengabarkan. Allah telah mengabarkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama. Dan Nabi Nuh ketika itu tinggal ya bersama kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti kalau 1000 dikurangi 50 kan sama dengan 950 tahun. Nah, ini dakwanya Nabi Nuh teman-teman adalah dakwah yang terpanjang sepanjang zaman. Bayangkan 950 tahun Nabi Nuh telah berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang mengikuti Nabi Nuh ya, subhanallah, adalah orang-orang yang sangat-sangat sedikit ya. Para ulama dia mengatakan yang ikut Nabi Nuh itu hanya 80 orang saja. Ya, 80 orang saja dari lamanya Nabi Nuh berdakwah. Ya, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah dan yang ikut hanyalah sedikit. Ini Allah yang mengabarkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Dan yang beriman bersama Nabi Nuh ini hanya sedikit. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Nuh juga termasuk nabi yang diberikan gelar ya Ulul Azmi. Ya, Ulul Azmi ini termasuk ada Nabi Nuh alaihi salam ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman di dalam Al-Qur'an ya, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar, maka Allah mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul
Wala tasta'jil lahum, bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati. Dan Nabi Nuh termasuk di antara jejeran golongan orang-orang yang Allah berikan ujian atas kesabaran, ya, Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh diberikan gelar sebagai Rasul Ulul Azmi. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala tahu, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahnya ketika itu ditolak oleh orang-orang kafir Makkah, ya, ketika itu dakwanya Nabi Muhammad tidak diterima oleh penduduk Taif, ya, dan itu membuat akhirnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ya, bersedih. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Nuh sebagai hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemangat kembali dalam berdakwah. Seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad, ya Muhammad, ayo tetap semangat. Coba lihat, bandingkan dengan dakwanya Nabi Nuh alaihi salam, di mana dakwanya Nabi Nuh itu sampai kurun waktu 950 tahun. Maka Nabi Muhammad pun, ya, ketika turun surah Nuh, yang membuat akhirnya Nabi Muhammad bersemangat kembali untuk berdakwah. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama. Yang punya Al-Quran silahkan dibuka surah Nuh, ya, yang ada di juz 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah telah mengutus Nuh, ya, kepada kaumnya dengan sebuah perintah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Nuh, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Lihat, teman-teman, semua nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus, semua rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi ini adalah untuk mengajak kaumnya agar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyadarkan kaumnya yang selama ini tidak menyembah Allah Azza wa Jalla agar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, diberikannya peringatan. Semua nabi diberikan peringatan untuk memperingatkan kaumnya, dan subhanallah, ada orang-orang yang dia diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, ada juga orang-orang yang dia tidak beriman kepada utusan-utusan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang kedua, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Kata Nabi Nuh, ya, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini bagi kalian adalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Lihat teman-teman, kelak orang-orang yang masuk ke dalam neraka, ketika mereka masuk ke dalam neraka akan ditanya oleh malaikat, apakah telah datang kepada kalian utusan? Dan mereka mengatakan, ya, telah datang kepada kami utusan, tapi kami tidak mengikutinya. Maka dari itu ketika mereka menjawab bahasanya telah datang kepada kami seorang utusan, telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, tapi kami tidak mau mengikutinya, ini sebuah bukti bahwasanya para penduduk neraka mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada utusan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam dan seluruh rasul yang Allah utus ke muka bumi, ini tugasnya satu. Apa tugas mereka? Tugas mereka adalah ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Sembahlah Allah dan bertakwalah kepada Allah serta taatlah kepada Allah Azza wa Jal. Jadi ini teman-teman, dari zamannya Nabi Nuh alaihi salam sampai zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu memerintahkan untuk menyeru kepada Allah Azza wa Jalla. Oh iya, tadi saya lupa ya. Di antara rasul teman-teman yang termasuk ulul azmi, mohon dicatat baik-baik. Ini untuk kita belajar ya. Di antaranya ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di antara
rusul-rusul ulul azmi. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan surah Nuh ya, di ayat yang selanjutnya, di ayat yang keempat, ketika Nabi kita Nabi Nuh alaihissalam mengajak kepada kaumnya untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dan ketika kita, kata Nabi Nuh, ketika kita kembali kepada Allah Azza wa Jal dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, kata Nabi Nuh, maka sesungguhnya akan dapat bonus-bonus dari Allah Azza wa Jal. Apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh? Yaghfir lakum min dunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Ya. Kalau seandainya orang-orang yang kembali kepada Allah ya, menangisi dosa-dosanya, maka Allah pun akan mengampuninya. Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, maksudnya memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang Allah telah tentukan. Subhanallah. Semua manusia di muka bumi ini, teman-teman, pasti memiliki ajal. Dan ajal, kalau Allah sudah mendatangkan ajal kepada seseorang, maka tidak bisa ditunda barang sedikit pun. Ya, tidak bisa ditunda. Tidak bisa juga dimajukan. Semuanya telah Allah tetapkan. Kalaupun dia lari dari kematian, pasti kematian itu akan mengejarnya. Subhanallah. Maka dari itu kita sebagai seorang mukminah, sebagai seorang muslimah, terus menyiapkan bekal untuk hari setelah kematian. Karena pastinya semua yang bernyawa itu pasti akan datang ajal, dan ajal adalah rahasia Allah Azza wa Jal. Dan di sini teman-teman, termasuk di antara bonus yang akan Allah berikan bagi siapapun yang akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan panjangkan usianya. Dan para ulama mengatakan dipanjangkan usianya, yang dimaksud dipanjangkan usia di sini adalah Allah memberikan keberkahan waktu. Allah berikan keberkahan waktu. Ada yang mengatakan bahwasanya dipanjangkan usianya artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan usia tambahan. Wallahu taala alam bisawab. Jadi para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Taib, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang kelima dalam surah An-Nuh, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Lihat teman-teman, Nabi Nuh tuh ketika berdakwah tidak kenal waktu. Nabi Nuh mengajak kaumnya ketika siang hari, ayo kaumku, kembalilah kepada Allah. Ketika di malam hari, Nabi Nuh juga mengajak kaumnya, wahai kaumku, ayo kembali kepada Allah. Ya, terus siang malam Nabi Nuh ajak kaumnya. Kalau saya lihat ya, kita sebagai para penyeru kebenaran, tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Nuh. Mungkin kita dalam sehari semalam 1 kali 24 jam kita mengajar ya, kita mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, mungkin tidak lebih dari 8 jam ya. Malamnya kita istirahat ya. Maka subhanallah, Nabi Nuh siang harinya dipakai untuk berdakwah, malam harinya dipakai untuk berdakwah. Dan pastinya kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk berdakwah teman-teman, maka jangan sampai kita tidak melakukan berdakwah, karena dakwah itu akan terus berjalan tanpa kita atau ada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan teman-teman berada di barisan dakwah, pegang erat-erat, pegang erat-erat. Karena sesungguhnya bukan dakwah yang membutuhkan kita, tapi kita yang butuh terhadap dakwah. Lihat Nabi Nuh berdakwah sepanjang hari, siang dan malam, beliau mengajak kaumnya. Yang dilihat di sini bukan hasil, tapi proses. Prosesnya Nabi Nuh dalam mengajak kaumnya pagi, siang, malam, sore ya. Nabi Nuh mengajak kaumnya. Walaupun nanti yang Allah berikan hidayah kepada Nabi Nuh hanya segelintir orang, tapi Allah melihat proses yang Nabi Nuh kerjakan. Subhanallah. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi ternyata seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran. Nah, ini sunnatullah teman-teman.
Kalau misalnya kita berdakwah, ya, kalau kita menjadi seorang dai yang menyeru kebenaran, ternyata apa yang kita sampaikan kepada audiens, apa yang kita sampaikan kepada jamaah, apa yang kita sampaikan kepada orang-orang yang akan kita dakwahi, ternyata mereka tidak mau mendengarkan kita, ternyata mereka justru lari dari kita, maka kita kembali lagi mencontoh Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak berhenti dalam berdakwah. Walaupun kaumnya lari dari Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh tetap berdakwah kepada kaumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Lihat teman-teman, bisa dibayangkan enggak? Dan kata Nabi Nuh, ketika aku menyeru kepada kaumku untuk beriman, ketika Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal, ya, agar Allah mengampuni dosa-dosanya, apa yang dilakukan oleh kaumnya? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Kaumnya memasukkan jari-jarinya ke telinganya. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan menutupkan bajunya, menutupkan kain yang dipakai untuk menutup badannya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari dan sangat-sangat menyombongkan diri. Subhanallah. Sudah menjadi sunnatullah apabila ada seorang da'i yang dia menyeru kebenaran, kemudian kaumnya dia berbuat sesuatu yang mungkin ya membuat sakit ya seorang da'i, membuat, kita bisa bayangkan enggak sih, membuat Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, ayo kembali kepada Allah. Ternyata kaumnya tuh bukan mengatakan, iya Nabi Nuh kami beriman, ya sami'na wa ata'na, bukan, tapi justru menutup telinganya dengan jari-jari mereka. Artinya mereka benar-benar, saya itu tidak mau. Kata mereka, saya tidak mau mendengar dakwamu wahai Nuh. Ya, mereka mengatakan demikian. Dan mereka menutup muka mereka dengan baju-baju mereka. Artinya benar-benar mereka menolak dakwanya Nabi Nuh. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, inilah Nabi Nuh ya, sebagai suri tauladan kita semuanya dalam berdakwah. Ya, Nabi Nuh terus, walaupun kaumnya berbuat sombong kepada Nabi Nuh, walaupun kaumnya berbuat semena-mena kepada Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh ya tetap berdakwah. Bahkan Nabi Nuh ketika itu berdakwah secara terang-terangan. Summa inni da'awtuhum jihara. Lihat, Nabi Nuh benar-benar menjadi seorang rasul yang memiliki metode dalam berdakwah dengan metode terang-terangan. Jadi dakwah itu sebelum Nabi Nuh berdakwah secara terang-terangan, Nabi Nuh berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Nabi Nuh akhirnya berdakwah secara terang-terangan. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Ada dua metode yang dipakai oleh Nabi Nuh. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam. Dan yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Yang dimaksud dakwah secara diam-diam, teman-teman, maksudnya adalah Nabi Nuh ya terkadang mendatangi rumah mad'unya satu persatu untuk mendakwahi kaumnya. Dan terkadang Nabi Nuh juga beliau berdakwah secara terang-terangan dengan mengumpulkan kaumnya, walaupun kaumnya akhirnya menolak dakwanya Nabi Nuh. Dan ini bisa kita pakai dalam berdakwah. Jadi terkadang teman-teman kita berdakwah misalnya dalam sebuah forum, dalam sebuah acara di mana audiennya ada di situ dan kita yang datang. Dan terkadang pula dalam kasus berdakwah ini terkadang kita yang mengalah. Kita yang malah kita mendatangi rumah orang-orang yang akan kita dakwai ya. Dan ini metode yang dipakai oleh Nabi Nuh alaihissalam ya. Walaupun sampai misalnya harus mendatangi lereng-lereng gunung ya. Kalau memang di sana ada kaum yang belum tersentuh dakwah, maka bagi kita seorang da'iyah ya agar berjuang untuk mendatangi mad'u, untuk mendatangi jamaah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk jamaah atau untuk audien yang belum Allah berikan hidayah. Subhanallah, di zaman sekarang ada di Yogyakarta seorang da'iyah yang dulu beliau adalah seorang mu'allaf, di mana beliau tuh setiap hari kerjaannya naik turun lereng gunung, teman-teman. Untuk apa? Untuk mengajarkan Al-Quran, untuk berdakwah. Ya, jadi metode berdakwah ini tidak melulu kita langsung ya berdakwah dengan enak, langsung bisa diterima. Tidak, terkadang dakwah ditolak. Ya, kita harus
mendekati dengan pendekatan yang baik ya. Kita harus mengambil hatinya terlebih dahulu. Kemudian kita sampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW beritahukan di dalam hadis-hadis sahihnya. Jadi dakwah adalah sebuah jalan yang mana hanya Allah yang memberikan kepada orang-orang pilihannya agar kita semuanya bisa berdakwah. Kemudian Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh ya kepada kaumnya, mohonlah ampunan kepada Rabbmu. Sungguh Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha mengampuni. Subhanallah. Nabi Nuh menyuruh kaumnya untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang dia di dalam kehidupannya banyak kembali kepada Allah, ya, banyak mengakui kesalahan-kesalahannya, banyak mengakui dosa-dosanya dengan taubatan nasuha, maka Allah akan berikan bonus-bonus di dalam kehidupannya. Apa yang akan Allah berikan? Allah janjikan, yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Lihat, Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Subhanallah. Ini adalah janji Allah Azza wa Jalla. Janji Allah Azza wa Jalla, Allah akan turunkan hujan dari langit. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan hujan di sini adalah rizki dari Allah Azza wa Jalla. Rizki dari Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang Allah inginkan dimudahkan rizkinya, jadilah orang-orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah akan memberikan rizki yang mengalir seperti hujan. Ya. Bukan hanya saja Allah berikan rizki yang mengalir seperti hujan. Allah Subhanahu wa taala juga berikan wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan Allah akan perbanyak harta dan anak-anakmu. Nah, ini juga kunci teman-teman. Di mana di zaman ini ada banyak pasangan ya yang sudah menikah, suami istri sudah nikah belasan tahun, belum dikaruniai oleh Allah mong-mongan, bahkan puluhan tahun ya belum dikaruniai mong-mongan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ternyata kuncinya ada di kembali kepada Allah, banyak-banyak istighfar terus ya. Tapi tetap niatnya, tujuannya bukan untuk mencari harta, tapi kita untuk mencari ridha Allah. Ya, kemarin pernah saya sampaikan tema ini ya, solusi rizki bersama teman-teman dari Jepang, kajian itu, dan di antara mereka ada yang bertanya di sesi pertanyaan, di sesi akhir, katanya kalau kita beristighfar itu boleh enggak? Kita tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala, kita tujuannya agar hartanya banyak. Saya katakan di sini, sesungguhnya ketika kita beribadah kepada Allah ya, dan kita niatkan ibadah tersebut hanya untuk mencari ridha Allah, tanpa kita meminta tambahan harta, Allah akan beri. Allah akan beri. Sama halnya dengan teman-teman sedekah. Ketika kita sedekah, kita luruskan niat hanya untuk mencari ridha Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan, akan lipat gandakan apa yang telah kita sedekahkan ya, dengan niat untuk Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan perbanyak hartanya. Itu bonus dari Allah. Tanpa kita niat untuk mencari dunia pun Allah akan beri. Ya. Jadi perlu yang namanya meluruskan niat teman-teman ketika kita bersedekah, ketika kita beristighfar. Itu tujuan kita bukan hanya mendapatkan kepingan dunia, tapi kita tujuannya adalah untuk mengharapkan ridha Allah, dan Allah akan beri janji yang telah Allah janjikan di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebun-kebun ya untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Subhanallah. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla ya, sebagai bentuk bonus kepada hamba-hambanya yang senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah, semua permasalahan hidup di dunia ini teman-teman, di antara kuncinya adalah banyak-banyak istighfar ya. Bersabar dan sholat. Karena pernah suatu hari Hasan Al-Basri didatangi oleh seorang laki-laki, di mana laki-laki tersebut ya
mengeluhkan kekeringan di negerinya. Datang kepada Hasan al-Basri, wahai Hasan al-Basri, saya mengeluhkan apa yang terjadi di dalam negeriku. Bahwasanya saat ini di dalam negeriku itu ada masa kekeringan, ya, tidak turun hujan. Maka apa jawaban Hasan al-Basri, teman-teman? Kata Hasan al-Basri, beristighfarlah kepada Allah. Datang lagi orang mengeluhkan tentang kemiskinan, ya, kepada Hasan al-Basri. Wahai Hasan al-Basri, saya ditimpa kemiskinan, maka berikan solusi dari masalah ini. Kata Hasan al-Basri, beristighfarlah kepada Allah. Datang lagi orang, ya, yang mana dia belum diberikan oleh Allah omongan dan mengadu kepada Hasan al-Basri, ya. Wahai Hasan al-Basri, berdoalah kepada Allah agar Allah karuniakan kepadaku anak. Maka kata Hasan al-Basri, beristighfarlah kepada Allah, ya. Begitu pula ketika orang-orang mengeluhkan permasalahan kepada Hasan al-Basri, maka Hasan al-Basri memberikan kunci solusi dari permasalahan yang ada untuk beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka muridnya Hasan al-Basri ini kepo, penasaran, ya. Wahai Hasan al-Basri, ya, kenapa setiap kali orang datang kepadamu, kemudian engkau itu jawabannya sama, jawabannya itu beristighfarlah kepada Allah, ya, kembalilah kepada Allah. Kemudian Hasan al-Basri membacakan surah Nuh, ya, di dalam Al-Quranul Karim. Ketika orang tersebut, ya, muridnya Hasan al-Basri kepo kenapa jawabannya senantiasa beristighfar kepada Allah, maka Hasan al-Basri pun mengatakan, ya, kepada muridnya jawaban dari apa yang terdapat di dalam surah Nuh, ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka inilah diantara solusi bagi siapapun di masa pandemi ini yang merasa hatinya sempit, yang merasa gelisah, yang merasa belum diberikan jodoh, ya, yang merasa apapun yang dirasakan dalam kehidupan ini, maka kembalilah kepada Allah. Banyak-banyaklah beristighfar. Allah akan beri rizki dari arah yang tak terduga-duga. Karena yang namanya jodoh itu kan rizki, ya kan? Ya, rizki itu bukan hanya materi, iman juga rizki. Hati yang tenang juga rizki. Ya. Semuanya adalah rizki dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah, kata Nabi Nuh, dan sungguh Allah telah menciptakan kamu dalam beberapa kejadian. Nah, jadi Nabi Nuh ini, teman-teman, berusaha untuk memperingatkan kaumnya, ya, mengingatkan akan keagungan Allah, akan nikmat-nikmat Allah yang begitu besar yang telah Allah berikan kepada kaumnya. Dan ini bisa kita pakai dalam berdakwah. Jadi kita ketika berdakwah, kita boleh ingatkan audien, wahai kaumku, wahai jamaah, lihat betapa besar nikmat Allah yang telah Allah berikan. Mata, kita bisa melihat Allah yang beri. Telinga, kita bisa mendengar Allah yang beri. Itu bisa kita sampaikan metode demikian. Kemudian Nabi Nuh juga mengingatkan tentang proses kejadian manusia, di mana prosesnya itu kan berproses bertingkat-tingkat, dari mulai air mani, kemudian Allah jadikan segumpal darah, kemudian Allah balut, ya, daging, dan Allah balut. Semuanya Nabi Nuh ceritakan kepada kaumnya. Maka kemudian Allah menjelaskan, alam taru kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Kata Nabi Nuh, ya, ketika menyebutkan kebesaran Allah, maka Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, coba kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ya, mulai Nabi Nuh mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan memberikan kepada kaumnya, ya, untuk mereka agar beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Dan di antara teman-teman cara kita menumbuhkan keimanan juga nih kepada anak-anak juga bisa dengan cara kita ajak anak-anak kita melihat keagungan Allah. Lihat, nak, laut yang begitu luas, ya, tidak ada batasnya. Itu Allah yang menciptakan. Allah keren, ya. Ya, di musim hujan seperti ini, kalau di Yogyakarta alhamdulillah sudah mulai ada hujan. Sebelum hujan, kita sebagai orang tua aja anak-anak kita ke alam bebas, ya. Kemudian kita lihat nak awan yang begitu indah, beraneka ragam macamnya, ya. Itu Allah yang menurunkan, Allah yang membuat awan tersebut. Dan di dalam awan itu, gumpalan awan itu ada air yang nanti air itu Allah turunkan ke muka bumi ini sebagai rizki untuk kita. Allah baik sekali, ya, nak, ya.
kita ajak anak-anak kita dalam berdakwah ya, menumbuhkan rasa iman anak-anak kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan melihat kebesaran-kebesaran Allah. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah jelaskan wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'ala syamsa siraja. Nabi Nuh masih menjelaskan kepada kaumnya akan kebesaran Allah ya. Nabi Nuh mengatakan bahwasanya Allah yang telah menciptakan untuk kita bulan, yang Allah berikan dengan bulan itu cahaya, dan Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan matahari yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan matahari itu sebagai pelita ya yang menerangi bumi ini. Dan kita katakan coba misalnya kalau tidak ada matahari mungkin bumi ini gelap gulita. Kalau tidak ada bulan ya juga bumi ini akan gelap gulita. Semua kebesaran-kebesaran Allah Nabi Nuh sampaikan. Kemudian Nabi Nuh juga menyampaikan wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah yang menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh secara berangsur-angsur proses. Nah ini teman-teman, metode ini bisa kita pakai untuk menumbuhkan iman anak-anak kita. Jadi kita bareng-bareng nih menanam, kemudian kita perlihatkan, lihat tuh nak, biji yang kita tanam bareng, biji yang kita tanam ya bersama ibu, kita tanam bareng. Kemudian setiap hari anak-anak kita suruh lihat, tuh lihat tambah besar. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Ya, kita katakan. Ini metode yang dipakai oleh Nabi Nuh kepada kaumnya ya. Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya ya. Allah mengembalikan kepada kita semuanya dengan kita akhirnya dikubur, dikembalikan lagi ke tanah, dan Allah yang mengeluarkan kita dari tanah pada hari kiamat nanti akan berada di mahsyar dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla pada hari dibangkitkannya dari kubur kita masing-masing. Kemudian Allah menjelaskan di ayat yang selanjutnya wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Ya, Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya Allah yang menjadikan bumi ini untuk kita sebagai hamparan. Lihat, bisa dibayangkan enggak sih kalau bumi itu tidak Allah hamparkan? Maka kita tidak akan bisa berjalan ya. Subhanallah, dengan maha baiknya Allah hamparkan bumi ini agar kita itu bisa pergi dari satu tempat ke tempat lainnya, bisa berjalan di buminya Allah Azza wa Jalla dengan penuh ketenangan. Subhanallah, bukan hanya kita yang dapat faidahnya, hewan-hewan ternak juga dia bisa berjalan ya tanpa kesusahan. Manusia juga bisa menanam ya. Dan subhanallah, ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita teman-teman. Subhanallah. Maka kita terus ingatkan kepada, terutama ya kepada para mad'u kita, kepada para audien ya, dengan kebesaran-kebesaran Allah. Kemudian Nabi Nuh berkata kepada Allah Azza wa Jalla, qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nabi Nuh mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya. Maksudnya teman-teman, di sini Nabi Nuh sudah semaksimal mungkin menyampaikan kepada kaumnya ya tentang kebesaran-kebesaran Allah, namun ternyata kaumnya tetap mendurhakai Nabi Nuh ya, tetap mendurhakai Nabi Nuh, dan mereka senantiasa mengatakan ya kepada Nabi Nuh dan pengikutnya bahwasanya Nabi Nuh ini adalah orang-orang miskin sehingga kita enggan untuk mengikutinya. Mereka lebih condong kepada harta, mereka lebih condong kepada anak-anak mereka, dan mereka tidak mengikuti Nabi Nuh beserta kaumnya yang telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa makaru makran kubbara, dan melakukan tipu daya yang amat besar. Jadi ketika Nabi Nuh alaihi salam ya, beliau berdakwah kepada kaumnya, maka kaumnya itu berusaha untuk menghalangi dakwah Nabi Nuh ya, berusaha untuk menghalang-halangi agar dakwah tauhid tersebar ya ketika zamannya Nabi Nuh. Dan ini teman-teman, akan terjadi orang-orang yang menghalangi dakwah, akan terjadi sampai hari kiamat. Hari ini kita mendengar ada orang-orang penyeru kebenaran ya, sedang menyeru kebenaran, kemudian didatengin orang cara mendadak, kemudian menyakitinya. Itu semuanya sudah ada di zaman Nabi Nuh.
Sudah ada di zaman Nabi Muhammad. Sunnatullah akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Ada orang-orang yang membenci dakwah. Ada orang-orang yang tidak suka dengan dakwah tauhid. Dan subhanallah, dakwah tauhid ini akan tetap berjalan. Walaupun banyak orang membencinya, tapi terus Allah akan berikan, Allah akan tumbuhkan orang-orang yang menyeru kebenaran. Kemudian mereka mengatakan ya, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Jadi mereka berkata, kata mereka, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan-penyembahan Wad, ya, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Jadi ini adalah nama-nama berhala, ya, nama-nama berhala yang disembah ya, oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan nama berhalanya ini bermacam-macam ya. Ada Wad, ada Suwa', ada Yaghus, ada Ya'uq, ya, ada Nasr. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka awal pertama munculnya berhala ya, yang anak Bani Adam akhirnya menyembah berhala, diantaranya adalah pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, wa qad adallu katsira wa la tazididz zalimina illa dhalala. Dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Lihat teman-teman, kaumnya Nabi Nuh, mereka ketika tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, mereka ajak juga yang lainnya. Mereka ajak yang lainnya. Jangan kalian beriman kepada Nabi Nuh. Ayo, Nabi Nuh ini adalah orang yang begini, orang yang gila, orang yang begini terus. Membuat kapal, tapi ternyata tidak ada. Membuat kapalnya di daratan. Mereka ajak. Ini namanya provokator. Dan ngeri, orang yang memprovokasi orang dengan keburukan akan menjadi dosa jariah baginya. Dan mereka juga mengajak ya kaum Nabi Nuh yang belum beriman untuk tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara wa lam yajidu lahum min dunillahi ansara. Karena kesalahan-kesalahan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang zalim ketika di dunia, maka mereka kelak nanti di akhirat Allah masukkan ke dalam neraka. Mereka akan mendapatkan azab Allah Azza wa Jalla, bukan hanya azab di dunia dengan ditenggelamkannya mereka dalam banjir yang besar, tapi juga Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka dan mereka tidak akan mendapat penolong selain Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya di dalam Al-Qur'an, apa yang Allah katakan, wa qala nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Kemudian Nuh berkata, wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Jadi, teman-teman, setelah Nabi Nuh ya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Subhanahu wa taala ketika itu mengatakan kepada Nabi Nuh ya bahwasanya hanya orang-orang yang beriman saja yang Allah selamatkan, maka Allah tenggelamkan semua orang-orang yang tidak beriman ya kepada Nabi Nuh alaihissalam, dengan Allah tenggelamkan di muka bumi ini. Jadi yang tersisa itu yang Allah selamatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, innaka in tadarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Sesungguhnya wahai Rabbku, kata Nabi Nuh, jika engkau biarkan mereka tinggal di muka bumi, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur kepada engkau. Ya, jadi Nabi Nuh ini curhat kepada Allah ya. Wahai Rabbku, kalau engkau biarkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepadamu itu ada di muka bumi ini, maka mereka hanya akan melahirkan keturunan-keturunan yang tidak beriman kepadamu. Mereka akan melahirkan keturunan-keturunan yang tidak bersyukur kepadamu. Mereka akan mengajak golongan-golongan yang lainnya agar mengingkari apa yang telah engkau perintahkan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dalam surah Nuh ya ayat terakhir, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat
wa la tazididz zalimina illa tabara. Nabi Nuh mulai ya setelah mendoakan kebinasaan bagi kaumnya yang tidak mau beriman, Nabi Nuh ya kemudian mendoakan bagi kaumnya yang ikut dengan Nabi Nuh ya, bagi kaumnya yang mau beriman kepada Allah Azza wa Jal. Kata Nabi Nuh, wahai Rabbku, ampunilah diriku. Ya ini nih yang paling penting juga bagi kita seorang dai, terus kita meminta kepada Allah sebelum kita memintakan ampun untuk jamaah, untuk kaum kita, untuk audien kita minta dulu kepada Allah, ya Allah ampunilah dosaku. Sebagaimana Nabi Nuh mengatakan, Rabbighfirli wali walidayya, dan ampunilah kedua ibu bapakku. Subhanallah, ini Nabi Nuh ya adalah anak yang salih, mendoakan kedua orang tuanya. Waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang memasuki rumahku, yang memasuki kapalku dengan beriman, dan semua orang yang beriman baik itu laki-laki maupun perempuan. Al-mu'minin adalah orang yang beriman dari kaum laki-laki, al-mu'minat adalah kaum yang beriman dari kalangan wanita. Wala tazididz zalimina illa tabara, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim selain kehancuran. Nah, ini teman-teman doanya Nabi Nuh alaihi salam ya. Jadi Nabi Nuh berdoa untuk dirinya, Nabi Nuh berdoa untuk kaumnya yang tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan Nabi Nuh juga mendoakan kebaikan untuk seluruh kaum mukminin ya, baik itu dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Subhanallah, mutiara hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah Nabi Nuh teman-teman adalah teruslah bersabar dalam berdakwah ya. Jangan pernah mundur di dalam berdakwah, karena sesungguhnya siapapun di antara kita yang mengatakan dalam dirinya bahwa saya harus bisa berkontribusi untuk dakwah ya, saya harus bisa memberikan sesuatu untuk Islam ya, maka itu adalah niat yang baik. Ya, lanjutkan minta pertolongan kepada Allah. Nasta'inu billah. Ya, minta pertolongan kepada Allah. Kalau ternyata di tengah-tengah teman-teman menyeru kebenaran ada orang yang mengejek, bersabarlah. Ya. Kalau teman-teman ingin ya agar Allah membukakan pintu hidayah kepada para jamaah, kepada para audiens, sering-seringlah meminta pertolongan kepada Allah dengan salat. Ya, doakan. Dan orang yang pertama kali kita dakwahi ya, adalah karib kerabat kita. Walaupun nanti di tengah perjalanan pastinya ketika kita berdakwah kepada karib kerabat kita yang terdekat itu ujiannya lebih berat ya. Lebih berat dibandingkan kita berdakwah kepada orang lain ya. Tapi itu ujian, terus kita berdakwah. Urusan nanti orang lain atau karib kerabat kita mau menerima dakwah kita ya, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan, yang berhak memberikan hidayah taufik. Kita hanya bisa memberikan hidayah irsyad, dan itu adalah tugas kita masing-masing sampai kelak Allah wafatkan kita, dan kelak ketika Allah bertanya kepada kita, wahai kawanku ya, bukankah engkau telah melihat kemungkaran ada di depan matamu, tapi kenapa engkau diam? Apa yang akan kita jawab ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu yang harus kita persiapkan. Minimal ketika kita melihat kemungkaran, kita coba untuk beramar ma'ruf nahi mungkar ya. Kita coba untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Dimanapun antuna berada, jadilah penyeru-penyeru kebenaran, karena sesungguhnya tugas dakwah ini adalah tugas yang mulia yang Allah serukan, yang Allah tunjukkan bagi para nabi dan para rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang Allah berikan taufiknya untuk menyeru kebenaran dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati orang-orang yang belum Allah berikan kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.